Oke, saya jangan tutup Roma 5, nanti kita akan kembali ke situ. Mari kita teliti begini. Kalau ada orang yang kritis dan tukang protes, lalu baru pertama kali baca Roma 5:12, langsung kritis protes. Kenapa? Karena Adam nggak bisa disalahkan, yang salah Hawa kok. Loh, betul tidak? Ayo, yang mulai makan siapa? Jelas Hawa. Di sini hebatnya kita. Mengapa bukan Hawa yang ditegur? Kenapa Adam yang disalahkan? Ini rahasia laki-laki, saudara, yang sangat luar biasa. Maka itu jadi laki-laki itu sangat berat, karena tanggung jawab dalam segala area kehidupan. Perempuan bebas dari itu. Jangan tanya kenapa, kalau mau protes ke Tuhan. Loh, betul nggak? Kalau mau langsung ke Tuhan aja protesnya. Kenapa begitu? Mengapa jelas yang salah Hawa, tapi Adam disalahkan? Jawabannya gampang setelah kita mengerti perjanjian baru. Sebab otak itu di kepala, bukan di perut. Ngerti maksud? Walaupun Hawa yang salah, tapi keputusan palu terakhir, tahu kata palu terakhir itu adalah di kepala. Contoh begini, perut kita ingin makan papeda hari ini, tapi yang memutuskan tetap kepala. Enggak, aku ingin makan soto hari ini. Perut mau berontak tetap minta papeda, yang mutusin siapa? Betul? Tetap kepala. Ini ambil keputusan. Nah, itu laki-laki. Begitu laki-laki menikah jadi kepala, begitu perempuan menikah jadi tubuh. Maka itu ini bertanggung jawab kepala ini, bukan tubuh. Dokter meriksa pasien ada 3 cara. Satu, diagnosa luar, lihat, tanya, detak jantung. Kalau ketahuan, oke. Kalau itu nggak ketahuan, cara kedua, periksa semua. Periksa darah, periksa kotoran, periksa kencing, ronsen. Tidak ketahuan juga penyakitnya. Maka finalnya, nggak ada yang keempat, cuma 3. CT scan. Ini pasti kepalanya nggak beresin. Betul nggak? MRI. Periksa otaknya ada apa ini? Jawab ya atau tidak, Sir? Nah, maka itu kalau rumah tangga kita atau dunia ini ada apa-apa, Tuhan akan cari mana kepalanya. Luar biasa bukan? Jadi laki-laki. Maka itu sudah 4 tahun inilah saya sebagai pendeta kalau berkati pernikahan, saudara, dalam konseling saya minta, saya siapkan dulu salah satu kalimat di antara kalimat lain. Ini bagi pengantin laki, karena lebih berat jadi suami daripada jadi istri. Bahkan saya berkata, jadi presiden jauh lebih ringan daripada jadi suami. Bayangkan. Kenapa? Presiden bisa pensiun atau bisa diganti. Suami nggak bisa pensiun, nggak bisa ganti sebelum mati. Bayangkan itu. Loh, betul tidak? Ini berat sekali. Maka itu kalau ada anak muda pengen kawin, saya tantang kamu mikir betul kamu. Mengapa Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 menegaskan lebih baik jangan menikah? Kalau dia tidak tahu alasan jelas, apa dia ngaco ngomong seperti itu? Jangan kawin kamu. Gara-gara ayat itu saya berani berkata, kalau ada suami nyeleweng, lebih baik mati. Ada bapak kurang ajar, lebih baik mati. Karena itu merusak, sudah. Nah, kembali pada kalimat ini. Mengapa? Karena, saudara, menjadi laki-laki itu hal yang sangat berat. Keputusan-keputusan yang salah bisa membuat orang jadi salah semua dalam kehidupan. Itu di tangan kita. Nah, keputusan ini jangan sampai salah. Saya lanjut dulu. Tolong seorang baca Kejadian 3:17. Harusnya semua laki-laki takut dengan ayat itu. Mengerikan. Dampaknya nggak main-main. Silakan baca. Ya. Nah, dengar. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Lanjut. Dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya,
Ya, terus? Dengan supaya engkau akan mencari rezeki dari tanah seluruh. Saudara perhatikan dampak dari, ini istilah saya, peristiwa sepele. Tapi dampaknya ini besar. 1, tanah terkutuk. 2, kita jadi susah payah untuk hidup. Nah dari sini, pendiri Full Gospel Business and Fellowship International Bapak Demos Sakarian menemukan kebenaran. Laki-laki itu kunci. Saudara, kita lihat fakta sebelum yang rohani. Tanah di bumi ini terkutuk sampai hari ini. Enggak ada orang kerja ringan itu tidak ada. Semua kerja itu berat. Orang kaya pun tetap harus kerja berat. Betul tidak? Enggak ada orang kaya terus santai, tidak ada. Betul? Walaupun sudah kaya kan tetap kerja berat. Yang sudah pensiun pun tetap mau kerja. Apalagi enggak punya apa-apa. Yang kedua, lihat tanah Palestina. Terkutuk sampai hari ini tanah Kanaan. Perang terus tidak habis-habisnya. Gara-gara apa? Keluarga kedua yang ditulis Alkitab, yaitu keluarga Abraham yang mendengar perkataan istrinya. Betul? Kalau Adam, nah ini Roma 5 ayat 12 itu di Kejadian 3:17. Dosa masuk ke dunia gara-gara berapa orang? 1 orang. Siapa dia? Adam. Kenapa? Gara-gara mendengarkan perkataan istrinya. Mendengarkan apa? Jangan saudara salah ngerti. Bukan berarti istri nggak boleh bicara. Jangan. Kasihan nanti dia jadi tertekan. Artinya keputusan dan tanggung jawab. Apa susahnya bagi seorang suami yang bernama Adam dan seorang suami bernama Abraham ketika istrinya usul, ini aku dapat buah ini. Adam sudah tahu ini buah yang dilarang karena Tuhan memerintahkan. Kalau Adam hari itu berkata pendek saja, nggak usah panjang, ma atau yang atau siapa, bukan ini yang Tuhan suruh makan, yang lain, yang ini tidak boleh. Pendek bukan saudara? Simple istilahnya. Menurut saudara, dunia beda nggak dengan yang sekarang? Kalau Adam cuma ngomong pendek begitu saja, jawab, beda tidak? Aduh, nggak akan begini menderita. Simple sekali. Begitu pula Abraham, ketika istrinya nawari, Pak, nggak mungkin aku punya anak. Sudah menopause berapa tahun ini? Itu ada pembantu nganggur di situ. Saudara perhatikan ini. Apa susahnya seorang Abraham yang dipilih berkata, ma, bukan dari dia, tapi dari kamu janji itu. Apa susahnya? Dan kedua anak itu perang sampai hari ini nggak selesai. Nah, betul sekali. Nah, kalau sampai Ambon beda lagi. Karena kita melihat sejarah Alkitab, ada keturunan Esau dan keturunan Yakub. Ya, jadi mereka bagi dua. Yang keturunan Ishak itu ternyata bukan yang jahat. Yang membenci keturunan Yakub itu keturunan Esau. Kasusnya sama ternyata. Nanti saudara pulang baca Kejadian 25. Perempuan lagi bikin masalah. Suaminya tidak mau tegas. Waktu Ribka mengandung, terjadi masalah berat dalam kandungan itu. Jadi kalau saudara melihat suara kita yang itu, lihat dari 2 garis ini. Yang keturunan Ishak itu yang ada di Timur Tengah sekarang. Arab Saudi, Emirat Arab, Kuwait, semuanya itu. Tapi yang di luar itu ternyata itu keturunan Esau. Ada satu buku yang saya baca, menurut garisnya itu, kelihatan sekali. Maka itu mereka yang di sana, Arab Saudi, nggak pernah ribut-ribut. Tapi yang Esau ini, walaupun memang perang juga sampai hari ini. Oke, saya lanjutkan. Waktu kandungan Ribka bermasalah, Ribka kesakitan dalam kandungan itu. Nah, dia tanya, Yahweh kenapa kandungan? Yahweh berkata, anakmu itu kembar. Oh, makanya mereka berkelahi di dalam. Nah,